Di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16, ini ada yang mengklaim, oknum lah ya, saya katakan oknum, orang-orang yang gak tahu malu ya, yang suka mengklaim. Ini diklaim bahwa ayat ini untuk nubuatan kepada nabi yang akan datang. Mari kita baca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mengenai Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Di sini ada kata-kata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kemudian ada yang mengklaim bahwa ini nubuatan untuk nabi yang akan datang, atau nabi setelah zamannya Yesus Kristus ya. Langsung saja mari kita bahas. Sebenarnya sih saya nggak perlu jauh-jauh ya membahas ayat ini. Jadi sebelum membahas ayat ini tuh sebenarnya kita cukup bahas saja yang mengenai Injil Yohanes itu loh. Apakah mereka orang-orang yang gak tahu malu yang suka mengklaim ini mengenal dengan Rasul Yohanes? Siapakah Rasul Yohanes? Apakah sesembahannya mereka ini mengenal Rasul Yohanes juga yang menuliskan Injil Yohanes? Nah, jadi sebenarnya gak perlu jauh-jauh kita membahas ayatnya, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, habis ini kita akan bahas juga. Langsung saya akan tujukan kepada poin pentingnya gitu loh. Jadi sebelum jauh ke membahas ayat, orang-orang yang suka mengklaim atau orang-orang kelompok oknum ini yang suka dibohong-bohongi, oh di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16 ini ada nubuatan kepada nabi yang akan datang, atau nabi-nabi setelah zamannya Yesus Kristus, mungkin seperti itu ya. Yang perlu mereka pikirkan, perhatikan, kenal gak dengan Rasul Yohanes penulis Injil ini? Dan sesembahnya juga kenal gak dengan Rasul Yohanes penulis Injil ini? Kan sering saya mendengar, oh Injil Yohanes ini atau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ciptaan manusia, karangan manusia. Lah kalau ciptaan manusia, karangan manusia, kenapa diklaim? Kok nggak tahu malu sekali kan gitu? Kayak mencari, kayak mengemis-ngemis, kayak mengais-ngais kan gitu. Oknum dari orang-orang itu gitu loh. Lucu sekali kan? Jadi sebenarnya stop, cukup, nggak perlu lanjut untuk perdebatan membahas ayatnya. Cukup mereka ini kenal nggak dengan Rasul Yohanes, sesembahnya juga kenal nggak dengan Rasul Yohanes, penulis Injil ini. Kok kemudian diklaim Injil Yohanes ini bukan buku atau kitab yang diturunkan dari langit, yang turun gedebuk dari langit? Enggak, berbeda. Harus paham ini, harus ngerti. Jadi bukan asal suka mengklaim, mencomot ayat, mencari pembenaran dengan tidak punya rasa malu gitu loh. Oke, sekarang langsung saja saya akan bahas poinnya ya. Apakah benar? Ya jawabannya sangat-sangat tidak benar sekali. Itu hanya klaim-klaim dari orang-orang yang suka mengklaim, yang gak tahu malu gitu loh. Mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini perlu digarisbawahi, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, berarti nggak ada akhirnya. Seterusnya, selama-lamanya. Kekal. Dan kekekalan ini hanya milik siapa gitu loh. Milik Sang Maha Kuasa kan. Nah, kemudian mari kita pahami, penolong yang lain ini yang dimaksud siapa? Ayat ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini setiap kata ini perlu dipahami. Mari kita pahami, yaitu Roh kebenaran. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah, kalau saya ngomongin tentang Roh Kudus atau Roh kebenaran, kemudian ini mau diklaim untuk nubuatan kepada Nabi yang akan datang setelah zamannya Yesus Kristus ya, saya malah kudu tertawa gitu loh. Roh kebenaran. Kenapa kok kudu tertawa? Kebenaran apa yang ada di dalam Nabi yang akan datang itu gitu loh. Tahu ya maksud saya? Karena setelah zamannya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, setelah itu bukan zaman para nabi lagi, sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus ini penutup dari para nabi. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai puncaknya gitu loh. Dan setelah itu diteruskan kepada para rasul, murid-muridnya, sampai sekarang ini. Dan oleh penyertaan yaitu Roh kebenaran ini, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan. Bukan yang dimaksud nabi-nabi setelah zamannya Tuhan Yesus. Sangat jelas setelah zamannya Tuhan Yesus bukan era zaman nabi. Kalau ada nabi-nabi, terlebih lagi nabi di luar daripada bangsa Israel, sudah bisa dipastikan bahwa itu nabi palsu gitu loh. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi kalau saya baca yaitu Roh kebenaran, kemudian diklaim untuk nabi yang akan datang, wah, kebenaran seperti apa yang ada di dalam nabi itu? Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, karena kita pengikutnya, kita murid-muridnya. Begitu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya akan tunjukkan poinnya di ayat ke-26 mengenai siapa yang dimaksud penolong yang lain itu. Mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah sangat jelas sekali kan? Siapa yang dimaksud seorang penolong yang lain? Yang dimaksud adalah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita gitu loh. Nah, ini harus dipahami. Bukan kemudian dicomot ayat, diklaim, mengais-ngais, mengemis-ngemis. Kan lucu gitu loh. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.